Hasil Indonesia versus Iran, Garuda dipermak 5-0. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Iran di laga uji coba lagi. Skuad Garuda dipermak 5 gol tanpa balas. Indonesia versus Iran ini tersaji dalam laga uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Ground, Qatar pada hari Selasa 9 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dan pasukan Sinteyong sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Iran pun menambah 2 gol di paruh kedua melalui brace Mehdi Gayedi dan skor 5-0 untuk tim Meli jadi hasil akhir pertandingan tersebut. Indonesia pun langsung kecolongan 2 menit pertandingan berjalan. Syahman Ghoddos yang berhasil menaklukkan gawang Hernando Ari. Iran pun menambah keunggulan di menit ke-21 dan kali ini giliran Rojbet Shehmi yang menjebol gawang Indonesia. Iran pun kembali mencetak gol ke gawang Indonesia pada menit ke-35. Saman Falah yang mencatatkan namanya di papan skor dan skor 3-0 untuk Iran bertahan hingga turun minum. Indonesia pun lagi-lagi sulit lepas dari tekanan Iran. Garuda harus kebobolan lagi di menit ke-71. Mehdi Gayedi yang sukses mencetak gol Iran kali ini dan tim Meli pun memimpin 4-0. Dan Gayedi pun kembali menjadi momok menakutkan untuk Indonesia di menit ke-87. Winger 25 tahun tersebut mencetak brace sekaligus memastikan kemenangan Iran menjadi 5-0. Lima alasan Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar Piala Asia. Terdapat 5 alasan Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar Piala Asia yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar sudah di depan mata. Yang mana kompetisi tersebut akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Timnas Indonesia pun tergabung di grup yang sulit, yakni grup D karena berisikan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Berdasarkan ranking FIFA, posisi Timnas Indonesia di 146 kalah jauh dari lawan-lawannya seperti Vietnam di 94, Irak di 63, dan Jepang di peringkat 17. Dan ini adalah alasan yang kelima, sebagai pembuktian diri bagi Sinteyong. Pencapaian itu jelas bukanlah hal yang mudah, namun pecinta sepak bola tanah air tentunya tetap ingin melihat Timnas Indonesia memenangkan sesuatu, dan Sinteyong sendiri akan habis kontrak pada bulan Juli ini. Yang keempat, ingin cetak sejarah. Sebelumnya, Timnas Indonesia sudah tampil di 4 edisi Piala Asia, yakni di tahun 1996, 2000, 2004, dan tahun 2007. Hanya saja dari keempat kesempatan itu, Timnas Indonesia selalu gugur di fase grup. Yang ketiga, miliki skuad yang makin kuat. Hadirnya Justin Hubner yang baru saja dinaturalisasi otomatis membuat skuad Timnas Indonesia semakin kuat. Ia bahkan sudah berhasil menembus starting line up 2 kali dalam laga uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Yang kedua, ada peringkat 3 besar terbaik. Timnas Indonesia layak lolos ke 16 besar karena mereka sejatinya tidak perlu mengincar 2 peringkat teratas grup D karena ada Jepang dan juga Irak. Namun untungnya ada jalur peringkat 3 terbaik. Jadi Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar dengan mengincar posisi tersebut. 1. Masuk dalam 15 tim dengan skuad termahal. Timnas Indonesia diketahui masuk ke dalam 15 tim dengan skuad termahal di Piala Asia 2023 dengan harga skuad yang mencapai 8,8 juta euro atau 149 miliar rupiah. Erick Thohir, Martin Paes bakal jalani proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Martin Paes akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebab kiper FC Dallas itu sudah bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia. Erick Thohir pun merasa campur aduk saat mengetahui Martin Paes mau memperkuat Timnas Indonesia.
Dia menilai kehadiran pemain keturunan Indonesia itu akan menambah warna dalam skuad Garuda nantinya. Ini investasi. Dia sendiri mau memperkuat timnas. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin 8 Januari. Ia pun mengatakan Martin Paes mendapat dukungan dari keluarganya untuk dapat membela timnas Indonesia. Dan hal itu pun menjadi kabar yang cukup baik pastinya untuk Martin Paes. Kiper utama FC Dallas ketika dia ketemu neneknya dan orang tuanya untuk berpamitan memperkuat timnas Indonesia, keluarganya pun menangis. Beber Erick Thohir. Ia pun mengatakan bahwa hari ini akan bertemu dengan Martin Paes dengan agenda makan malam. Dia pastikan akan memperbanyak diskusi ringan dengan pemain tersebut nantinya. Nanti malam saya akan makan malam dengan Martin Paes. Jadi kalau salaman sudah deal, kalau gosip-gosip jangan dilihat. Jadi dia mau memperkuat timnas, tegas Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, PSSI sendiri memang sedang gencar melakukan proses naturalisasi pemain. Dan ini dilakukan untuk kepentingan timnas Indonesia. Misteri cedera Asnawi Mangku Alam jelang Piala Asia. Asnawi Mangku Alam Bahar mengalami cedera jelang timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Sang bek tengah bahkan harus melewatkan beberapa sesi persiapan termasuk uji coba yang dilakukan skuad Garuda. Belum ada informasi detail soal kondisi Asnawi Mangku Alam. Sebuah kelakar dibuat anggota Exco PSSI Arya Sinulinga soal cedera yang dialaminya. Dia pun meminta awak media bertanya pada sosok Fujianti Utami Putri. Belakangan, Asnawi memang dirumorkan tengah dekat dengan perempuan yang karib dipanggil Fuji tersebut. Foto keduanya pun telah beredar luas di dunia maya. Saya tidak tahu terkait cedera Asnawi. Mudah-mudahan bisa bermain dengan timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Mungkin bisa kalian tanya ke Fuji. Sorry Mbak Fuji, ujar Arya sambil terkekeh. Asnawi sendiri sudah absen dalam 2 uji coba timnas Indonesia di Turki ketika dihabisi timnas Libya 0-4 pada 2 Januari 2024 dan 1-2 pada 3 hari berselangnya. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara mengenai situasi Asnawi tersebut. Ia sendiri mengatakan bahwa sang pemain masih menjalani pemulihan. Namun Erick Thohir tidak menjelaskan jenis cedera Asnawi. Asnawi masih belum pulih, tutur mantan Presiden Inter Milan tersebut. Kabar terbaru, Asnawi telah kembali mengikuti latihan dengan timnas Indonesia dan saat ini sudah berada di Qatar untuk Piala Asia yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang.